Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPPBG yang terbaru 2023, khususnya di tanggal 9-10 nanti di Desember gitu ya. Uh, Memang benar kabarnya ada perubahan kisi-kisi ya. Kisi-kisinya menjadi SJT PCK gitu ya, Situational Adjustment Test dan Pedagogic Content Knowledge gitu ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman ya saya informasikan, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pakai SJT dan PCK gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk yang profesionalnya, materi keprofesionalannya itu dibuang teman-teman ya. Jadi ditinggalkan untuk materi yang PCK saja. Nah, kalau teman-teman lihat di kisi-kisi sebelumnya itu ya teman-teman ya. Kisi-kisi sebelumnya itu antara indikator 1 sampai 20 ini soal-soal SJT teman-teman. Jadi indikator 1 sampai 20 di teman-teman yang sudah pernah beli ebook di dari channel yang dulu ya ketika pretest atau UP sebelumnya itu yang kisi-kisi nomor 1 sampai 20 itu tipe soal SJT teman-teman. Meskipun kisi-kisi SJT-nya sudah diubah ya, itu sebenarnya sama saja teman-teman gitu ya. Sama saja ini ya. Kemudian untuk pedagogiknya dari indikator 21 sampai 30 dan 80 sampai 120 itu pedagogik semua ya. Pedagogical content knowledge ya. Jadi yang dibuang adalah yang tengah-tengah gitu ya teman-teman ya. Misalkan per mapel, jadi nanti teman-teman tidak ada mapel lagi ya, pelajaran mapel menghafalkan materi IPA, IPS, materi matematika itu tidak ada. Sudah fokus ke praktis ke pembelajarannya. Jadi ya teman-teman ya. Informasinya seperti itu. Oke, kali ini kita akan bahas untuk video berikutnya yaitu di KL4. KL4 ini tentang rancangan pembelajaran teman-teman. Kira-kira soalnya seperti apa saja? Nah, menurut KL4 ini proses merancang. Ya, merancang itu ada 3 hal nanti ya teman-teman ya. Pertama adalah merancang pembelajaran secara struktur berkesinambungan. Yang kedua, penggunaan pendekatan yang relevan. Kalau kita bicara dengan pendekatan yang relevan, teman-teman harus memahami yang namanya pendekatan, strategi, model, gitu ya. Teman-teman harus paham. Jadi soalnya seputar itu. Kemudian pembelajaran memadukan konten pedagogik dan teknologi, gitu ya. Termasuk 4C-nya di sini nanti teman-teman. Pembelajaran 4C juga dimasukkan di sini. Ya, jadi pembelajarannya seputar itu. Nanti teman-teman cari di e-booknya dari channel yang biru yang versi 1000 itu model-model yang ada hubungannya dengan model pembelajaran, kemudian pembelajaran berkelanjutan, kemudian ada hubungannya dengan pembelajaran antara materi, kemudian pedagogik dan teknologi yang dipadukan. Itu sebenarnya soalnya sudah ada semua. Cuma teman-teman harus memikati gitu ya, intinya seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke soal-soalnya kira-kira yang bisa masuk di rancangan pembelajaran itu soal-soalnya seperti apa. Ya, silahkan simak baik-baik. Nanti teman-teman akan diberikan soal panjang ini teman nih. Nanti satu komputer mungkin kurang gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman langsung saja baca saja ke soalnya. Maka langkah pembelajaran konstruktivisme yang tepat adalah titik-titik gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisa konstruktivisme itu seperti apa. Kita tetap si pilihan gandanya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya untuk apa namanya narasi soalnya gitu ya. Nah, saya akan bacakan pilihan gandanya dulu, nanti mana yang termasuk konstruktivisme, mana yang bukan gitu ya. Yang pertama meminta siswa menghafalkan strategi penjumlahan pengurangan pilihan bulat. Ini kata kuncinya menghafalkan. Yang kedua melatih kelancaran kemampuan berhitung, berarti berhitung kata kuncinya. Yang C guru langsung menuliskan kalimat, langsung menuliskan itu teman-teman kasih tanda gitu ya. Memberikan soal cerita, memberikan kata kunci berbeda, ini juga dikasih tanda. Melakukan pembelajaran role playing atau bermain peran untuk memahami makna memberi dan diberi. Oke, jadi untuk membahas soal ini teman-teman harus paham dulu ya. Padahal ini sudah kelihatan jawabannya tanpa membaca apa namanya narasi soal yang ada di atas gitu ya. Kita akan pelajari dulu konstruktivisme gitu ya. Jadi apa sebenarnya pembelajaran konstruktivisme? Konstruktivisme itu sebenarnya kita mengajar dengan menjadikan anak itu mengembangkan sendiri, menemukan sendiri, membangun pengetahuannya sendiri, atau sistem berpikirnya sendiri, atau bahasa lainnya otonom gitu ya. Ya, jadi siswa itu
paham pengetahuan bukan karena guru mengajarkan, tapi guru memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, gitu ya teman-teman. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian ciri-cirinya apa? Pembelajaran yang mengedepankan konstruktivisme. Yang pertama adanya kegiatan belajar aktif, berarah, bahkan lebih gitu ya. Maksudnya tidak hanya guru mengajarkan ke siswa, itu kan namanya satu arah. Tapi juga ada interaksi guru ke siswa, siswa guru, siswa ke siswa. Jadi ada tiga seperti itu. Yang kedua adanya otentivitas ya dan situasional gitu ya. Otentik itu yang dipelajari itu dunia nyata gitu ya. Tidak hanya sekedar abstraksi teori tapi juga ada unsur dunia nyatanya di situ. Menarik dan menantang gitu ya. Mengaitkan pengetahuan lama dengan informasi baru ini dalam tahapan membangun pengetahuan. Jadi siswa itu pengetahuan lamanya sudah punya. Jadi guru itu harus mampu memfasilitasi bagaimana dalam mengajarkan pengetahuan baru dengan modal pengetahuan lama gitu ya. Yang kelima itu merefleksikan pengetahuan. Jadi ada 5 ciri ini. Ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi kata kuncinya apa tadi? Jadi cari di pilihan ganda ini yang siswanya aktif. Ada tiga arah. Siswa ke guru, guru ke siswa, dan siswa ke siswa. Itu yang paling utama itu. Penting itu ya teman-teman. Oke, kita lihat ya opsi A. Meminta siswa menghafalkan. Meminta siswa menghafalkan. Itu berarti kan guru menyuruh siswa. Artinya hanya satu arah. Yang dominan siapa? Guru. Jadi ini pasti bukan konstruktivisme. Ya. Yang B. Melatih kelancaran kemampuan berhitung. Ada nggak interaksi antar siswanya di situ? Tidak ada. Maka itu juga pasti itu bukan hal yang cocok, ya. Bukan merupakan ciri-ciri dari konstruktivisme. Yang C. Guru langsung menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut sehingga siswa tinggal menghitungnya. Apalagi ini juga satu arah ya. Pembelajaran satu arah, dominasi guru gitu ya. Nah, sudah tidak zamannya seperti ini ya teman-teman ya. Yang D. Memberikan soal cerita dan memberikan kata kunci ini yang aktif siapa? Ya gurunya lagi. Ya, jadi bukan pasti ya. Melakukan pembelajaran role playing atau bermain peran. Adakah interaksi antara guru dengan siswa? Ada. Perintah, ada jadi guru mengarahkan bagaimana strategi pembelajaran role playing, kemudian ada interaksi siswa dengan guru, ada interaksi siswa dengan siswa. Sehingga nanti siswa itu tujuan akhirnya apa? Membangun pengetahuannya sendiri, memahami makna memberi dan diberi. Ini contoh pada narasi soalnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat otomatis yang E. Oke, nanti teman-teman akan disajikan. Wah, soalnya banyak sekali ya. Ini kita baca, ini terpaksa kita baca ya. Butaat guru kelas SD kelas 3 ya. Butaat guru kelas SD kelas 3. Gak enak sekali soalnya bacanya. Akan merancang pembelajaran dengan indikator mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan perkembangan manusia. Mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan perkembangan manusia. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang dapat dirumuskan Butaat. Itu ada 1 sampai 6. Kita langsung baca soalnya aja ya. Langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C HOTS. Oke, sebelum kita jawab itu, sebelum kita analisa 1 sampai 6-nya, kita harus paham dulu 4C dan HOTS. Sejak dari PPPK ya, kita sudah memahami tentang pembelajaran 4C dan HOTS. 4C itu ada critical thinking, creative thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kerjasama serta komunikasi. Mana yang nanti di situ ada unsur ininya. Kemudian HOTS, High Order Thinking Skill, atau bahasa lainnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang namanya HOTS itu biasanya masuk dalam ranah C4 sampai C6. C4, C5, C6. C4 itu kegiatan menganalisis. Nah, kata kuncinya bisa analisis, merinci, menelaah, memeriksa, mengurai, mengidentifikasi.
Nah, mengidentifikasi ini bisa C2 juga, bisa C4. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus bisa membedakan ini ya. Kapan mengidentifikasi itu masuk C2, kapan mengidentifikasi masuk C4. Oke. Yang berikutnya C5 itu membandingkan, membedakan, menyimpulkan. Itu masuknya C5. Atau bahasa kerennya pada taksonomi Bloom ya, yang versi Anderson Cadwell itu C5 itu masuknya di evaluasi gitu ya, evaluasi. Kemudian C6 itu creating atau mencipta. Mencipta itu ya bisa mencipta, membuat, mengkonstruksi dan lain-lain. Tipikalnya ya serupa itu. Ya, C4, C5, C6 itu yang namanya HOTS. Kita akan analisa satu persatu dari 1 sampai 6. Siswa menandai, menandai tentang pertumbuhan perkembangan dalam teks bacaan, mencari makna. Itu nanti berarti ujungnya menandai itu masuknya di memeriksa, mencari ya, artinya nanti menemukan akhirnya. Nah, memeriksa dan menemukan itu masuk di C4 semua kan. Memeriksa, menganalisis, menguraikan, mengurai. Itu masuknya di C4. Atau kegiatan menelaah, itu juga C4 gitu ya. Jadi menandai, mencari itu setara dengan menganalisis, memeriksa, menelaah, mengidentifikasi, menemukan. Oke. Yang kedua, siswa membaca. Membaca secara individu, secara kelompok. Ini ada kelompoknya juga. Kelompok tadi masuknya di 4T ya, kolaborasi. Kemudian menandai, ini memeriksa, termasuk memeriksa ini berarti masuknya di C4. Jadi ini kolaborasi dan memeriksa C4. Menyimak penjelasan guru nih, kegiatan menyimak itu masuknya C1, C2. C1, C2. Jadi kegiatan C1-nya itu ya kegiatan menyimak itulah menulis, kemudian memahami, itu maksudnya kan di C1, C2. Menyebutkan kosakata, menyebutkan itu maksudnya C1. Paling tinggi di C2 lah gitu ya. Kalau paham dari C2. Memahami, nah ini memahami ini masuk C2. Membuat kalimat, nah ini kegiatan membuat kalimat. Menggunakan kosakata yang berkaitan dengannya. Ini membuat kalimat menggunakan kosakata berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan, ini berarti mencipta, mengkriting ya. Membuat C6. Jadi kita bisa langsung ketemu ya. Mana yang termasuk penerapan PACE berarti nomor 1, nomor 2, nomor 6. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan KD memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, maka benda konkret yang dapat kita gunakan. Dari A sampai A, bola pingpong warna putih. Terus diapakan? Dipotong gitu ya. Kelihatannya tidak pas gitu ya. Kelereng sejenis, kelereng kira-kira bisa ditugel, bisa dipotong, tidak mungkin gitu ya. Manik-manik warna-warni. Kalau manik-manik warna-warni itu biasanya bukan digunakan untuk pecahan, tapi biasanya untuk operasi bilangan bulat. Papan berpaku itu biasanya tidak digunakan untuk menjelaskan pecahan, tapi digunakan untuk menjelaskan bangun-bangun datar gitu ya teman-teman. Kertas lipat origami, nah ini kertas lipat origami ini biasanya dipakai untuk menjelaskan pecahan gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kertas origami dibagi 4 maka masing-masing dapat seperempat gitu ya. Kalau dibagi 3 masing-masing dapat sepertiga. Kalau dilipat menjadi 8 bagian masing-masing dapat 1/8 gitu ya. Jadi mencerminkan bagian dari keseluruhan. Jadi jawaban yang paling tepat opsi E gitu ya. Pendidikan saintifik sering digunakan sejak penerapan kurikulum 2013, merupakan bentuk pembelajaran dengan paradigma konstruktivistik ya. Artinya pembelajaran
yang membangun ya, pembelajaran yang membangun pengetahuan masing-masing siswa sendiri yang membangun gitu ya. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam tahapan menanya jika kita akan mengajarkan topik volume kubus adalah jadi tahapan menanya itu tahapan kedua setelah mengamati gitu ya. Setelah mengamati maka timbul rasa ingin tahu tinggi, maka dia akan menanya. Jadi kegiatan menanya itu kegiatan seperti apa? Kita akan bahas dulu sebelum kita menentukan opsi pilihan ganda yang tepat gitu ya. Ini saya berikan materinya seperti ini teman-teman. Jadi kegiatan menanya itu artinya mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Nah, ya. Dalam konteks menanya siswa harus didorong untuk bertanya atau membuat rumusan masalah. Kalau perlu membuat hipotesis atau hipotesa. Tujuan dari kegiatan menanya adalah untuk menggali rasa ingin tahu siswa agar bisa berpikir kritis. Sebagai contoh, setelah mengamati berbagai media tentang virus, maka siswa akan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan proses pertumbuhan virus. Atau itu dampak virus bagi manusia, apakah itu dampak virus bagi hewan atau tumbuhan. Nah, peran guru dalam tahap menanya ini adalah menyemangati, tidak mendesak siswa untuk bertanya, serta memberikan pujian terhadap pertanyaan sesuai ukuran bahasa siswa. Itu kegiatan menanya saya sudah berikan secara global. Sekarang kita analisa kegiatan menanya yang tepat pada topik volume kubus yang mana. Yang A, mendorong siswa untuk menuliskan rasa penasaran, rasa ingin tahu mereka berdasarkan pengamatan terhadap fenomena terkait volume kubus. Yes, tadi kita sudah bahas ya. Nah, itu. Kemudian yang B, mendorong siswa saling bertanya jawab terkait rumus volume bolok. Ini jelas kurang relevan ya, karena rasa kegiatan bertanya itu tujuannya adalah untuk memancing rasa ingin tahu gitu ya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk membuat soal, ini jelas bukan. Memberikan pertanyaan berapa volume kubus yang panjangnya rusuk 5 cm. Jadi yang menjadi masalah adalah kegiatan menanya itu bukan dilakukan oleh guru, tapi si guru menstimulasi atau menyemangati siswa agar timbul rasa ingin tahu kemudian bertanya. Jadi fokusnya kepada siswa bukan pada guru gitu ya. Yang E, memberikan siswa kesempatan bertanya jika ada materi tentang volume kubus yang belum dipahami. Ini kalau ini kegiatannya setelah pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran paham maupun tidak itu baru bertanya. Jadi bukan, kegiatan bertanya itu dimulai dari awal pembelajaran setelah kegiatan mengamati. Jadi jawabannya yang paling tepat memang opsi A. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal intonasi ekspresi yang tepat. Ini KD-nya adalah melisankan. Ya, melisankan. Ada beberapa sumber yaitu di situ disediakan buku paket, modul LKS, lembar kerja siswa, realita, kemudian model market, bank, museum, kebun binatang dan pasar. Sumber belajar yang paling cocok. Nah, di situ karena melisankan puisi hasil karya, itu anak-anak itu harus tahu dulu bentuk melisankan puisi hasil karya yang bagus, yang baik itu seperti apa. Kalau hanya dari lingkungan, bagaimana siswa itu tahu contoh dari bagaimana melisankan puisi hasil karya. Buku juga tidak mungkin, modul tidak mungkin, LKPD juga tidak mungkin. Jadi paling cocok adalah video teman-teman ya. Di video ada contohnya, misalkan orang melisankan mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi gitu ya. Lafal, intonasi, ekspresinya jika dilihat dari videonya, oh seperti itu. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran di kelas 6 yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi. Ini KD-nya adalah menyajikan ya teman-teman, berarti masuk di keterampilan. Nah, berdasarkan tersebut kegiatan yang tepat supaya peserta didik dapat mencapai KD tersebut. Jadi ini terkait dengan pembelajaran ya kegiatan pembelajaran yang tepat, yang bermakna untuk siswa. Tentang apa? Tentang penyajian karya berbagai cara melakukan penghematan energi. Ya, melaporkan hasil percobaan isolator listrik. Ini ada hubungannya enggak dengan cara penghematan energi? Ya, ini ada hubungannya enggak dengan penyajian karya? Kalau hasil laporan aja apakah disebut sebagai penyajian karya? Bukan ya, maka itu kita silang aja. Membuat video, memang itu ada karya berupa video. Menjelaskan perbedaan rangkaian listrik. Kalau membedakan perbedaan rangkaian listrik, apakah sudah melihat bukti nyata karya cara melakukan penghematan energi, apakah sudah masuk di situ? Atau memberikan suatu produk atau satu sejenisnya
yang menjadi sumber alternatif energi listrik. Itu juga bukan. Maka itu kita silang aja. Melakukan pameran replika alat-alat listrik. Pameran replika alat listrik itu yang membuat siapa? Ya. Itu apakah sudah masuk dalam kegiatan penghematan energi? Ya, temanya kan itu. Juga bukan. Membuat karya berupa rangkaian listrik. Nah, karya ini jadi menyajikan karya yang membuat karya itu sendiri. Ya, berupa rangkaian listrik yang apakah itu sudah termasuk dalam penghematan energi? Iya. Karena rangkaian listrik itu pasti di dalamnya ada model yang seri paralel di situ nanti teman-teman anak-anak itu bisa mendemonstrasikan bahwa rangkaian seperti ini lebih menghemat energi listrik daripada rangkaian itu. D itu benar. Kalau hanya sekedar membuat poster seperti jawaban E itu jelas tidak benar gitu ya. Karena di sini fokusnya ke karya. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian KD-nya di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu. Ini ya, KD-nya menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini masuk sikap ya teman-teman ya. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi. Oke. Yang A, guru meminta siswa menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. B, guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. C, meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman sekolah. D, menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah, meminta siswa menyebutkan beberapa keragaman yang ada di video. Kemudian yang E, guru bertanya tentang apa saja keberagaman. Teman-teman di situ dilihat aktivitas yang dapat membangkitkan motivasi. Kegiatan pembangkitan motivasi itu termasuk dalam kegiatan pendahuluan gitu ya teman-teman. Bagaimana kegiatan yang membangkitkan motivasi? Ada beberapa hal. Nah, kegiatan membangkitkan motivasi itu ada dua cara. Yang pertama, membangkitkan minat peserta didik dengan penyajian pembelajaran semenarik mungkin, biasanya pakai media yang menarik untuk siswa. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada siswa kebermanfaatan dari pembelajaran yang diberikan. Tapi fokusnya sebenarnya di kegiatan yang menarik itu dulu. Nah, dari opsi A sampai E ini yang paling menarik adalah menampilkan video. Gitu ya. Itu akan memotivasi siswa gitu, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian KD-nya di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu. Ini ya, KD-nya menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini masuk sikap ya teman-teman ya. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi. Oke. Yang A, guru meminta siswa menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. B, guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. C, meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman sekolah. D, menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah, meminta siswa menyebutkan beberapa keragaman yang ada di video. Kemudian yang E, guru bertanya tentang apa saja keberagaman. Teman-teman di situ dilihat aktivitas yang dapat membangkitkan motivasi. Kegiatan pembangkitan motivasi itu termasuk dalam kegiatan pendahuluan gitu ya teman-teman. Bagaimana kegiatan yang membangkitkan motivasi? Ada beberapa hal. Nah, kegiatan membangkitkan motivasi itu ada dua cara. Yang pertama, membangkitkan minat peserta didik dengan penyajian pembelajaran semenarik mungkin, biasanya pakai media yang menarik untuk siswa. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada siswa kebermanfaatan dari pembelajaran yang diberikan. Tapi fokusnya sebenarnya di kegiatan yang menarik itu dulu. Nah, dari opsi A sampai E ini yang paling menarik adalah menampilkan video. Gitu ya. Itu akan memotivasi siswa gitu, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Next berikutnya, Ibu Taat mengajar salah satu tema pembelajaran di kelas 5 dengan mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar, serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, realisasi diri.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang Ibu terapkan adalah titik-titik. Jadi kita sudah bahas panjang lebar gitu ya, tentang ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada hubungannya dengan ekspresi diri, aktualisasi diri, itu pasti humanistik gitu teman-teman ya. Kalau kognitivistik itu biasanya urutan materi disesuaikan dengan tahapan berpikir anak. Behavioristik itu belajar melalui stimulus respon atau pengkondisian lingkungan. Yang humanistik itu kebebasan mengaktualisasikan diri, ekspresi diri, memanusiakan manusia. Kalau konstruktivistik itu membangun pengetahuannya dengan pengalaman gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B, humanistik. Berikutnya, seorang guru kelas 3 semester 2 pada muatan PPKN mengidentifikasi kewajiban hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswanya untuk menemukan nilai, kemudian memilih nilai, kemudian menganalisis, memutuskan nilainya sendiri dan akhirnya melakukannya secara berulang-ulang. Ini model pembelajaran PPK yang seperti ini namanya apa? Jadi kita mengenal pembelajaran PPK itu ada 3 teman-teman ya. Ada metode konsiderasi, ada namanya teknik klarifikasi nilai atau value clarification teknik. Yang ketiga namanya aksi sosial gitu ya teman-teman ya. Metodenya. Kalau klarifikasi nilai tadi ya menekankan bagaimana seorang itu membangun nilai dari memilih nilai, kemudian menganalisis nilainya sendiri, kemudian menentukan nilai itu cocok dilakukan dalam masyarakat apa tidak itu teman-teman ya. Ini ya, ini ada langkah-langkahnya saya banyak. Yang kedua konsiderasi itu mengajak siswa untuk memandang masalah dari sudut pandang sendiri ya, memandang masalah orang lain dari sudut pandang sendiri gitu ya, untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Kalau yang terakhir aksi sosial itu mengajak anak-anak atau peserta didik itu untuk terlibat dalam masalah-masalah sosial gitu ya, misalkan ikut partisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat, aktif mengadakan pendampingan di dalam dan luar sekolah ya, dan lain-lain gitulah teman-teman. Nah, ini jawaban yang paling tepat karena ini memilih nilai, menganalisis nilai, memutuskan nilainya sendiri, maka itu adalah value clarification technique. Guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar untuk indikator mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media yang sebaiknya dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Di situ medianya yang harus dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Oke. Itu KD-nya kan media, penentuan media kan berdasarkan KD juga itu ya. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang A, video tindakan polisi Pamong Praja yang melakukan rahasia penertiban bangunan liar. Ini adakah hubungannya dengan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya ada tapi kurang gitu ya. Yang B, video profil kegiatan petugas kebersihan mulai dari berangkat hingga pulang kerja. Nah di situ memberikan jelas tampak ya teman-teman, identifikasi pelaksanaan kewajiban warga negaranya sudah jelas. C, bahan ajar yang ada pada buku siswa jelas kurang ya. Yang D, PPT pengertian. Pengertian itu padahal di indikatornya adalah identifikasi pelaksanaan kewajiban ya, bukan pengertian ya. Yang E, video indahnya negeriku jelas bukan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Seorang guru kelas 3 semester 2 muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru. Nah, teman-teman masih ingat apa tidak ya tentang pembelajaran berbasis PPK? Itu ada 3 teman-teman.
yaitu teknik klarifikasi nilai, kemudian teknik konsiderasi, yang ketiga adalah sosial human ya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami 3 dari pembelajaran berbasis PPK itu. Oke, apa saja kita akan bahas. Yang pertama adalah teknik klarifikasi nilai ya. Model klarifikasi nilai itu menekankan bagaimana seseorang itu membangun nilai. Jadi ada membangun nilainya yang dianggap baik oleh siswa itu, kemudian nilai itu akan dilakukannya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu klarifikasi nilai. Berikutnya adalah model konsiderasi. Ini juga termasuk model pembelajaran PPK. Caranya bagaimana model konsiderasi itu mengajak siswa memandang masalah dari berbagai sudut pandang gitu ya. Misalkan siswa tersebut atau peserta didik A itu mengalami masalah, maka B ditanyai bagaimana kalau B itu mengalami masalah serupa dengan A. Seperti itu teman-teman. Ya, tujuannya untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai nilai yang dimilikinya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah model aksi sosial. Ini pola aktivitas belajar siswa itu dalam kelompok ya dilakukan dalam keterlibatan masyarakat. Ya. Jadi terlibat dalam masyarakat, melakukan aktivitas sosial. Ini melatih kepedulian, tujuan utama dari pembelajaran aksi sosial ini teman-teman. Misalkan menyelenggarakan studi partisipasi, kerjasama, sukarela, dan lain-lain gitu ya. Melakukan gotong royong pada masyarakat itu termasuk jenis model pembelajaran aksi sosial. Jadi teman-teman harus paham 3 ini. Sebenarnya di video-video yang lalu kita sudah bahas tentang 3 pembelajaran PPK ini secara detail. Kalau di sini itu narasi soalnya ya, itu ada memilih nilai, memutuskan nilai. Jadi ini pasti adalah teknik klarifikasi nilai atau value clarification technique. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Seorang guru kelas 4 semester gasal muatan PPKN 441 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru, oke. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, KKO-nya ini ya. Menyajikan. Jadi kalau menyajikan berarti yang akan kita belajarkan adalah konsep penyajian gitu ya. Jadi konsep penyajian. Nah, kalau konsep penyajian itu berbeda dengan konsep pengetahuan ya. Penyajian kan maksudnya di keterampilan gitu ya. Jadi kita akan memilih media yang memfasilitasi kemampuan siswa dalam keterampilan menyajikan gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, A kita baca dulu video berbagai rumah, tarian dan seterusnya. Video itu sebenarnya bukan untuk penyajian ya teman-teman, tapi ini khusus untuk pengetahuan. Karena pemberian video tari-tarian, alat musik dan lain-lain itu untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dalam pengetahuan ya, unsur-unsurnya pengetahuan gitu ya. Dari menjelaskan sampai menganalisis itu unsurnya pengetahuan. Belum ke unsur keterampilan menyajikan. Termasuk di dalamnya juga narasumber itu juga untuk menggali pengetahuan. Kalau main mapping untuk menampilkan hasil karya siswa itu jadi tempat ya untuk menampilkan hasil karya siswa itu berarti itu untuk keterampilan gitu ya teman-teman ya. Untuk menyajikan keterampilan di situ tempat-tempat untuk penyajian karya siswa. Oke. Kemudian mendatangi rumah yang ada di dalamnya itu berarti juga eksplorasi, kegiatan eksplorasi itu pasti pengetahuan. Memainkan media angklung sesuai irama. Ini memainkan media angklung sesuai irama. Ini juga ini keterampilan ya, tapi keterampilan di situ bukan keterampilan penyajian, tapi keterampilan memainkan gitu ya. Ini beda. Jadi mana yang jawaban paling tepat ya opsi C ini. Kita mulai dari yang pertama. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Artinya melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakteristik berpikir kritis adalah titik-titik. Oke, ini yang ditanyakan adalah kita disuruh memilih
kira-kira langkah atau kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa, gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus paham dulu kemampuan berpikir kritis, yaitu tadi melihat masalah dengan cara baru, menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran. Tapi lebih ke spesifik lagi, pembelajaran berpikir kritis itu adalah berpikir mendalam, rasional, mengemukakan pertanyaan, mengemukakan gagasan, pendapat disertai alasan yang jelas. Itu namanya berpikir kritis, teman-teman. Oke, kita lihat sekarang, kita analisa untuk pilihan gandanya. Yang A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Oke, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi itu ya, itu berarti kegiatan komunikatif. Kemudian sementara teman satu kelasnya mengkritisi apa yang disampaikan, itu juga berpikir kritis. Oke. Yang B, guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Ini juga berpikir kritis ya, teman-teman. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Nah, ini adalah kegiatan kolaboratif. Yang D, guru membuat soal latihan mendorong untuk memecahkan masalah. Ini soal problem solving, gitu ya, teman-teman. Yang E, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Nah, ini kalau mengerjakan soal saja itu berarti ikutnya di problem solving juga, gitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat berarti jawabannya kalau tidak A ya B. Nah, condongnya kemana? Kalau B itu guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa memilih salah satu gambar dengan karakter tertentu, mengemukakan alasan sedetail mungkin. Nah, ini jawaban B ini lebih 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 berpikir kritis daripada yang A, gitu, teman-teman. Karena B ini menunjukkan berpikir mendalam, mengemukakan gagasan pertanyaan, gitu ya, dengan alasan yang jelas, alasan yang sedetail mungkin, gitu ya. Kembali ke soal, jadi ini tadi adalah jawaban yang paling tepat adalah konstruktivistik ya teman-teman ya. Oke. Nah, dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran behavioristik ya. Ini kata kuncinya adalah behavioristik ya, atau behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. Tadi kita sudah belajar ya, identifikasi topik-topiknya menjadi banyak supaya masing-masing siswa bisa memilih sendiri yang disukai. Tadi kita sudah bahas itu, yang A. Yang B, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke generalisasi. Yang C, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasa. Yang D, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Yang E, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir. Oke, kita akan bahas masing-masing implikasi dari penerapan teori belajar itu. Silakan simak. Nah, untuk menjawab soal tadi kita perlu belajar tentang bagaimana sih aplikasi dari teori-teori belajar yang sudah ada. Kita mulai dulu ya dari humanistik. Teori humanistik ini mengatakan begini, cara prakteknya ya, bukan teorinya tapi prakteknya atau implikasinya atau penerapannya dalam pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang mungkin akan melibatkan siswa untuk dapat belajar lebih aktif. Tadi kita sudah mengatakan ya tadi ya bahwa pada pembelajaran humanistik itu setiap siswa itu, setiap peserta didik itu punya keunikan. Jadi kita sebagai guru harus mengidentifikasi banyak sekali topik ya. Nanti diajarkan secara luas gitu supaya masing-masing anak punya kesenangan sendiri terhadap topik mana yang disukai. Yang kedua, peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas. Jadi bebas menyampaikan pendapat, tidak dilarang berbicara, tidak ada pengelompokan atas dasar kecerdasan, ya bebas saja gitu ya. Kemudian guru menghargai kreativitas, mendorong prestasi, memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik gitu ya. Ini salah satu penerapannya di Indonesia secara nasional adalah Merdeka Belajar itu mengadopsi dari teori belajar humanistik. Kemudian teori konstruktivistik ya, atau
turunan dari teori belajar kognitivistik ya. Itu penerapannya begini. Yang pertama adalah penentuan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Dari contoh-contoh ke generalisasi. Ini teorinya, teori discovery learning itu semuanya masuk di konstruktivistik ya. Topik-topik harus dirancang sedemikian hingga kemudian disusun secara induktif ya, supaya siswa itu bisa menemukan sedikit demi sedikit pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan bahan ajar. Ada contoh-contoh soal, ilustrasi, tugas, dan sebagainya. Yang ketiga, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya. Jadi menceritakan pengalamannya itu juga dalam rangka membangun pengetahuan. Ya, agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Jadi teori belajar yang menekankan siswa atau memberi kesempatan siswa untuk meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa itu juga konstruktivistik ya. Teori yang ketiga adalah teori behavioristik. Itu penerapan yang paling populer, saya jelaskan dua ini. Yang pertama adalah menjelaskan materi menjadi kategori-kategori bentuk kecil atau bentuk topik. Atau sekarang itu namanya pembelajaran tematik di SD. Ya, pembelajaran tematik itu juga mengadopsi teori belajar behavioristik jadi topik-topik gitu ya. Pokok bahasan, subpoin gitu ya. Kemudian melepaskan rangsangan stimulus ke siswa. Jadi ada stimulus, ada respon. Ya, dikasih motivasi supaya dapat respon. Responnya seperti apa? Dikasih hukuman, dikasih penguatan supaya siswanya nanti responnya seperti apa. Itu teori behavioristik. Yang terakhir adalah teori kognitivistik. Ini adalah induk dari teori konstruktivistik. Ini penyajian materi pembelajaran disusun dengan pola atau logika sederhana ke kompleks. Karena bersama ya dengan konstruktivistik ya. Memang konstruktivistik itu lahir dari kognitivistik gitu ya. Yang kedua, memberikan pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang terakhir adalah proses belajar mengajar harus kontekstual dan bermakna gitu ya. Jadi pembelajarannya harus bermakna. Artinya penyajian contoh-contoh soal, penyajian pembelajarannya harus merupakan hal-hal yang terjadi di sekitar siswa. Oke, dari sini kita bisa jawab ya, kalau yang A itu pertanyaannya apa? Behavioristik ya. Yang A lihat ya, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang mungkin akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif tadi adalah humanistik ya. Menentukan topik-topik yang dipelajari siswa secara induktif tadi discovery itu maksudnya di konstruktivistik. Nah, karena konstruktivistik itu anakan dari kognitivistik maka itu juga menjadi bagian. Kemudian yang C, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil subtopik. Nah, ini pembelajaran tema ya. Pembelajaran tema tadi masuknya adalah behavioristik ya. Kemudian yang dia memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman. Itu dalam rangka membangun pengetahuan. Ini pasti konstruktivistik. Kemudian yang E, mengembangkan metode pembelajaran yang merangsang kreativitas. Kalau yang merangsang kreativitas dan berpikir siswa tadi ada dua. Merangsang kreativitas itu konstruktivistik. Memberikan kebebasan untuk anak kreatif itu adalah humanistik. Jadi saya tulis dua-duanya, konstruktivistik maupun humanistik. Kalau di situ ada dan cara berpikir siswa, jadi dua-duanya juga sama, tapi condongnya ke konstruktivistik sih gitu ya. Jadi jawabannya tadi pertanyaannya adalah behavioristik, maka jawabannya tepat adalah opsi C. Pada tema kewajiban dan hakku, seorang guru kelas 3 akan mengembangkan keterampilan dalam menceritakan perasaan dan pikiran temannya jika mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Nah, guru mengandaikan anak berada pada posisi orang lain. Anak dilatih dengan unit in other people's shoes dengan mengemukakan pikiran dan perasaan anak yang berada pada posisi menerima perlakuan buruk. Setelah mengevaluasi perasaan dan memikirkan konsekuensi dari perilaku itu, anak diminta menceritakan sikap dan keputusan yang diambil. Apakah itu jigsaw, aksi sosial Newman, atau teknik klarifikasi nilai, konsiderasi, atau pembelajaran bermasalah. Nah, teman-teman harus tahu bahwa model pembelajaran berdasarkan PPK itu ada 3. Yaitu lihat opsi B, aksi sosial, opsi C, teknik klarifikasi nilai, dan opsi B, konsiderasi. Jadi teman-teman fokusnya ketiga ini, dipahami benar-benar. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau konsiderasi, itu strategi pembelajaran membentuk kepribadian. Implementasinya bagaimana? Mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari sudut pandang
ya. Ya, untuk menambah wawasan. Jadi pengembangan sikap ya. Nah, ini langkah-langkahnya yang menyuruh siswa membayangkan bahwa dia sedang dilanda suatu masalah ya. Menyuruh menganalisis masalah. Ini artinya siswa itu memandang masalahnya orang lain maksudnya. Kalau dia mengalami hal serupa gitu ya. Menyuruh siswa untuk memberi tanggapan dan seterusnya, mengajak menganalisis respon orang lain dan seterusnya. Ya, jadi intinya konsiderasi itu uh, memandang permasalahan yang dihadapi orang lain dari sudut pandangnya dia. Nah, anggap saja mudahnya begini, kita diminta untuk bagaimana kita itu merasakan kalau kita menjadi orang lain tersebut yang terkena masalah, perasaan kita bagaimana. Itu ya, seperti itu ya. Itu namanya model konsiderasi. Yang kedua adalah model klarifikasi nilai. Ini model klarifikasi nilai itu tujuan utamanya adalah membangun nilai yang dianggapnya baik. Ya, ya bebas memilih suatu sikap, ya, kemudian mempertimbangkan dengan matang, kemudian menghargai, puas dengan nilai yang dipilihnya, yang menurutnya benar, kemudian berbuat apapun sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya mereka masing-masing berdasarkan sikap yang telah diambil. Jadi kalau penguatan nilai itu ambilnya yang klarifikasi nilai. Yang terakhir adalah model pembelajaran aksi sosial. Ini tujuannya adalah adanya keterlibatan terhadap masyarakat. Ya. Aktivitas contohnya mendemonstrasikan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial, menyantuni anak yatim, kemudian bekerja bakti dan seterusnya. Ya, banyak sekali itu ya. Menyelenggarakan studi, partisipasi kerja sukarela dan lain-lain. Ini teman-teman sudah paham ya. Nah, kalau tadi ini kan mengandaikan anak berada pada posisi orang lain, artinya kan membayangkan bahwa bagaimana kalau kita itu dilanda masalah orang lain itu, bagaimana sikap kita. Tadi kan teman-teman sudah paham ya, kalau aksi sosial itu terlibat dengan masyarakat, mendemonstrasikan kepedulian sosial, teknik klarifikasi nilai itu membangun nilai, kemudian kalau konsiderasi itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian menentukan sikap. Jadi jawaban yang paling tepat berarti opsi D. Gitu ya teman-teman ya. Ini soalnya seperti ini. Seorang guru kelas 3 SD menyusun rencana pembelajaran dengan KD berikut. Memeragakan kalimat saran. Agar dapat memenuhi prinsip pembelajaran abad 21, salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah titik-titik. Di situ dilihat opsi pilihan gandanya. A. Semua kelompok saling mengomentari. B. Setiap kelompok menulis kalimat saran. C. Siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Yang D. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Yang E. Siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Nah, teman-teman harusnya tahu kalau pembelajaran 4C, HOTS ya, itu 4C dan HOTS itu ada critical thinking, creative thinking, collaboration, communication. Berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian bekerja sama dan berkomunikasi atau mengkomunikasikan. Itu HOTS, teman-teman ya, 4C HOTS ya. Nah, untuk menjawab soal-soal HOTS seperti ini, kalau ada pertanyaan 4C HOTS, maka teman-teman jawablah yang pertama harus ada diksi siswa berkelompok. Ada siswa berkelompok, artinya kolaborasinya. Yang kedua, KD-nya harus masuk di jawaban opsi. Nah, itu saya sudah melihat beberapa soal itu modelnya sama. Nah, kata kuncinya seperti ini. Ada siswa berkelompoknya, kemudian sesuaikan KD-nya. Gitu caranya jawab ya. Oke, kita lihat ya. KD-nya memeragakan kalimat saran. Jadi nanti ada hubungannya dengan kalimat saran gitu ya. Kemudian ada siswa berkelompok. Kalau yang A, semua kelompok saling mengomentari, mana ada kalimat sarannya, kan tidak ada. Gitu ya, bukan ya. Yang B, setiap kelompok menulis kalimat saran. Ini setiap kelompok masuk menulis kalimat saran. Tidak, itu kan memeragakan kalimat saran, tidak hanya menulis. Itu ya. Yang C, siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Berkelompoknya mana? Tidak ada. Itu jangan ya, jangan pilih yang C. Yang D, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Tidak ada diksi kalimat sarannya. Dipelajari apa? Tidak ada. Yang E, siswa berkelompok. Nah, siswa berkelompok menyampaikan kalimat saran. Ini menyampaikan itu termasuk bagian dari memeragakan kalimat
saran. Tidak hanya menulis, tapi memeragakan kalimat saran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Gitu caranya ya teman-teman. Sekarang teman-teman bisa coba untuk soal ini. Ini soal asli juga. Oke, soalnya seperti ini. Materi PS di SD banyak mempelajari terkait peninggalan sejarah. Nah, selama ini hanya sejarah hanya dapat didapatkan atau hanya siswa dapatkan dari buku, internet, dan penjelasan guru. Siswa membutuhkan hal yang terlihat kontekstual. Kontekstual itu nyata ya teman-teman. Terkait sejarah yang dipelajari. Sehingga guru perlu mengajak siswa untuk berkunjung di tempat merupakan peninggalan sejarah. Nah, berkunjung di tempat yang merupakan peninggalan sejarah. Nah, kalau begitu metode yang dipakai pasti adalah metode karya wisata. Ya. Ini jelas ya teman-teman. Inquiry itu menemukan karya wisata ya berkunjung tempat wisata itu ya. Simulasi bukan, demonstrasi juga bukan. Jadi jawabannya tepat opsi B. Tidak perlu saya jelaskan lebih detailnya ya. Karena ini jelas kelihatan. Soal berikutnya adalah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi. Ya, 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi. Karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oke, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language. Whole language itu adalah pembelajaran kebahasaan, istilahnya seperti itu. Berbasis lingkungan, salah satunya tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut. Nah, tadi saya sudah mengatakan whole language itu adalah pembelajaran kebahasaan secara lengkap, ya. Kita lihat ya, opsi A, mengamati beberapa contoh teks deskripsi. B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Yang E, siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Oke ya. Jadi kegiatan whole language atau pembelajaran whole language ini ya, itu dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa. Jadi keterampilan bahasa itu pada whole language memang menjadi pokok utamanya. Meliputi kegiatan menyimak. Jadi guru membacakan, siswa mendengarkan, menyimak. Kemudian keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Itu ya, itu semuanya ada dalam whole language. Ya. Saya tidak jelaskan satu persatu step by step-nya. Tapi kita langsung saja. Tadi whole language itu adalah keterampilan bahasa, ya, mulai membaca, menyimak, menulis dan seterusnya. Kalau kita lihat yang A dan B itu bukan ya. Yang E melakukan analisis itu juga bukan. Ya. Jadi sederhana whole language itu aspek kebahasaannya ya di kelas rendah, kelas tinggi saja, tidak sampai ke tahapan analisis gitu ya. Jadi jawabannya kalau tidak yang C ya D gitu ya. C itu membaca beragam sumber referensi, itu keterampilan bahasanya ya ada membaca gitu ya. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Nah, kalau menyusun teks deskripsi itu kita lihat ya di situ membuat karangan deskripsi. Ya, membuat karangan deskripsi itu berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah membaca beragam sumber referensi terkait deskripsi itu dapat menyelesaikan itu permasalahannya? Kan tadi permasalahannya adalah membuat karangan deskripsi kan gitu ya. Jadi kalau membuat karangan deskripsi maka whole language yang paling tepat adalah guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Jadi jawaban yang paling tepat opsi D. Nah teman-teman, soal yang tadi itu bisa teman-teman temui di yang ebook yang ini. Jadi teman-teman harus memilih sebenarnya untuk kisi-kisi baru itu tidak berbeda jauh dari kisi-kisi yang lama. Ya cuma dipadatkan. Artinya yang bagian profesionalisme itu dibuang, soal-soal materi yang membahas tentang kecakapan teman-teman dalam menjawab materi atau penguasaan materinya memang dibuang. Ya ini fokusnya di keterampilan pedagogikal guru gitu ya. Bukan di keterampilan teman-teman dalam penguasaan materi. Tapi khusus ke keterampilan teman-teman dalam pengolahan pembelajaran, kemudian SCT ya.
Jadi soal di e-book ini ada 1000 halaman itu sebenarnya sudah ada semua, gitu ya, baik SJT maupun PCK, ya cuma belum dipisah-pisah, gitu ya. Masih kalau nanti teman-teman membaca e-book ini, teman-teman kalau memang di situ tentang materi, misalkan tentang jantung, ini tidak usah dipelajari, teman-teman pelajari saja tentang soal-soal pedagogiknya, ya, dan SCT-nya, itu ya teman-teman ya. Seperti ini tadi tujuan pembelajaran masuknya di pedagogikal di KL2, itu ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki ini, silahkan teman-teman pilih sendiri, gitu ya teman-teman. Dari My Channel belum bisa punya waktu untuk memilah dari 1000 halaman ini ke dalam bentuk yang lebih praktis yang disesuaikan dengan kisi-kisi. Ini soalnya semuanya sudah masuk di situ. Jadi teman-teman tinggal pelajari. Kalau mempelajari semua lebih bagus. Kalau ingin lebih cerdas, teman-teman pelajari aja yang sesuai kisi-kisinya. Ambil aja. Itu ya teman-teman ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas video-video tentang KL berapa lagi, indikator berapa lagi. Jadi semua mode soalnya akan kita bahas. Ini masuk di PCK KL2, besok di PCK KL3. Jadi ya teman-teman, tetap stay tune di channel kita tercinta dari My Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.